Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub, syafil 'ilali wa mufarrijil qurub, wa ala alihi haqqa qadrihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kalamullah, merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan siapapun yang memiliki kaitannya dengan Al-Quran, yang terkait dengan Al-Quran, maka mereka akan dimuliakan. Seperti halnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka pada saat itu, bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah, dijadikan sebagai sebaik-baik bulan. Al-Quran diturunkan pada hari Jumat. Maka pada saat itu, hari Jumat dijadikan sebagai hari terbaik. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan saat itulah Nabi Muhammad dijadikan sebagai akhirul anbiya dan utamal anbiya, sebaik-baik para nabi. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam. Karena Lailatul Qadar itu berkaitan dengan Al-Quran. Perihal turunnya Al-Quran, ada berbagai perspektif ulama. Dan beberapa ijma ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan dua tahap. Yang pertama, tahap pertama itu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan dari langit ke-7 menuju langit pertama, atau tempatnya itu bernama Lailatul Baitul Izzah. Langit pertama atau langit lapisan bumi. Dan hal itu Al-Quran diturunkan secara serentak ke langit pertama. Kemudian tahapan kedua, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan pertama kali Al-Quran diturunkan itu pada bulan Ramadan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira, kemudian dihampiri oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang ingin dibaca. Ma ana biqari ya Jibril. Saya tidak tahu membaca, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril terus memaksa Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari ya Jibril. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad dipeluk, Nabi Muhammad dikepal oleh malaikat Jibril hingga Nabi Muhammad sulit untuk bernafas. Iqra ya Muhammad. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad melantunkan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari saat itu ijma ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, mereka sepakat bahwasanya itu merupakan ayat pertama yang diturunkan. Perihal nuzulul Quran, terdapat banyak hal yang bisa kita ambil atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam nuzulul Quran. Amalan yang pertama itu perbanyak membaca Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran diturunkan, maka hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki banyak pahala. Bukan alif lam mim, bukan satu pahala, melainkan alifun, lamun, wa mimun. Itu berarti tiga huruf. Sedangkan satu huruf diimbali 10 pahala.
3 huruf sudah 30 pahala. Apalagi di bulan Ramadan, bahkan sampai berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Yang kedua yaitu kita iktikaf dalam masjid pada saat nuzulul Quran, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Kita hendaknya beriktikaf dalam masjid, berdiam. Iktikaf itu artinya berdiam di dalam masjid. Saat diam beriktikaf dalam masjid, kita selingkan membaca Al-Quran. Pada saat itu 2 keutamaan telah kita dapatkan, iktikaf di masjid dan membaca Al-Quran. Kemudian kita memperbanyak sholat malam, melakukan sholat malam, sholat sunnah tahajud, karena pada saat itu merupakan malam keutamaan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.